Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita agar kita berdoa minta surga Firdaus kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa seperti itu? Karena surga Firdaus adalah tempat yang paling tinggi di antara seluruh surga. Surga itu ibarat kerucut semakin ke atas, semakin ke atas, semakin kecil, semakin memuncak. Nah, surga Firdaus itu adanya di puncak paling tinggi di antara seluruh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada kita agar kita berdoa minta kepada Allah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, mintanya surga Firdaus. Kemudian ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau seandainya orangnya berdoa minta surga Firdaus kepada Allah, tetapi dia ahli maksiat, dia bejat, tidak taat, suka maksiatlah, berkubang pada kemaksiatan. Apakah dia akan diberikan surga Firdaus oleh Allah Jalla Jalaluh? Nah, ini pertanyaan bagus. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut penjelasan para ulama, apabila kita berdoa minta surga Firdaus kepada Allah Jalla Jalaluh, karena setiap doa kepada Allah, doa yang baik itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, maka orang yang berdoa minta surga Firdaus kepada Allah, lambat laun akan dituntun oleh Allah menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh. Lama-kelamaan dia akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, entah di pertengahan hidupnya ataukah di akhir hidupnya. Oleh sebab itulah, berdoalah minta surga Firdaus kepada Allah Jalla Jalaluh dengan doa yang sangat singkat, yang sangat pendek, yaitu doanya Allahumma inni as'alukal Firdaus, Allahumma inni as'alukal Firdaus. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka yaitu meminta oleh aku kepadamu, al-Firdausa pada surga Firdaus. Artinya bahwa ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga Firdaus. Nah, kalau hamba itu sudah sering minta surga Firdaus kepada Allah, walaupun toh pada awalnya dia ahli maksiat, dia bejat, dia tidak taat, insya Allah karena dia sudah minta kedudukan yang tertinggi kepada Allah, yaitu berupa surga Firdaus, maka lambat laun orang itu akan diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan inayah, pertolongan oleh Allah, agar dia menjadi hamba-hamba yang taat, agar dia menjadi hamba-hamba yang soleh. Begitu. Kalau Allah yang menghendaki itu enggak ada yang mustahil. Walaupun toh kelihatannya dia awalnya ahli maksiat, bejat, tidak taat, bahkan menjauh dari para ulama, pokoknya bencilah dengan kebaikan, tetapi karena dia minta surga Firdaus kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka jalannya dia akan dituntun oleh Allah untuk mendekati para ulama. Pelan-pelan dia bertaubat kepada Allah sehingga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka enak, tinggal dihitung amal kebaikannya saja. Nah, kalau amal ibadahnya, amal solehnya diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka dia akan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mengapa begitu? Karena kan amal ibadahnya diterima, kemudian dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Lalu apanya yang mau dihisab, mau dihitung? Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di samping kita juga menjalankan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perintah yang sungguh luar biasa, yang sangat nikmat, yang sangat enak, agar umatnya Rasulullah itu banyak yang masuk ke dalam surga Firdaus. Karena umat-umat terdahulu banyak yang masuk surga loh ya. Jadi umat-umat para nabi dan rasul zaman dahulu itu banyak yang masuk surga, tetapi tidak semuanya masuk surga Firdaus. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepengen nih umatnya paling banyak menjadi penghuni surga Firdaus. Coba kita bayangkan, kalau kita misalnya masuk surga Firdaus, anak istri kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, mayoritas umat Islam masuk surga Firdaus, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin senang, akan semakin bangga dan terharu. Jangan menjadi umat Islam yang picik,
Yang picik, yang sempit, saya mengamalkan doa ini sendiri, biarkan teman-teman saya nanti masuk surga tapi enggak surga firdaus, saya kepengen di atas sendiri. Ini namanya manusia picik. Manusia picik seperti ini. Ayo kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, anak istri kita agar masuk surga firdaus dengan doa Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, sesungguhnya aku minta surga firdaus. Nah, doa seperti ini boleh dibaca di dalam sujud. Setiap sujud sholat boleh. Sujud terakhir saja boleh. Dibaca di luar sholat boleh. Dibaca di mana saja boleh. Nah, kalau hamba itu sudah pernah minta surga firdaus kepada Allah, apalagi mintanya dengan sungguh-sungguh berulang-ulang, sungguh-sungguh dan berulang-ulang, maka akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Walaupun toh dia awalnya sebagai hamba yang ahli maksiat, hamba yang bejat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya nih. Dasarnya di dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi ini bukan hadis ecek-ecekan ya, tetapi hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla, semoga melimpahkan rahmatut ta'zim Allah oleh Allah, alaihi, kepadanya Rasulullah, wasallama, dan semoga memberikan keselamatan oleh Allah kepadanya Rasulullah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya begini, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. Idza sa'altum, apabila meminta oleh kalian Allah kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah oleh kalian kepada Allah al-firdausa, pada surga firdaus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, bahkan perintah dengan redaksi fi'il amar, apabila kalian wahai umatku minta kepada Allah, maka mintalah kepadanya, kepada Allah surga firdaus. Sedangkan kita setiap hari kan minta kepada Allah, minta uang, minta rezeki, minta ini, minta itu. Nah, kita lupa minta surga firdaus, ini suatu yang salah fatal. Makanya jangan lupa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'altumullah, apabila kalian itu meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Nah, sedangkan kita setiap hari sudah minta kepada Allah, tetapi kita lupa tidak minta surga firdaus. Coba bayangkan tuh, ya. Idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdausa. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Karena sesungguhnya surga firdaus itu awsatul jannati, yaitu tengah-tengahnya surga. Wa a'lal jannati, dan setinggi-tingginya surga. Nah, bagaimana tuh penjelasannya? Tengah-tengah tapi tinggi, paling tinggi bagaimana tuh? Ya kan ibarat gunung atau kerucut lah ya. Kita lihat tumpeng aja, tapi ini besarnya enggak terhingga loh ya ini. Besarnya enggak, jangan dibesarkan kayak dibayangkan kayak tumpeng itu, kayak kerucut kecil. Ini besarnya itu melebihi dari 10 langit dan bumi ya, 10 kali lipatnya. Ibarat begitulah ya, ini seperti kerucut atau seperti tumpeng tapi besar ya. Nah, surga firdaus itu semakin ke atas, tengah-tengahnya. Kalau kita lihat tumpeng itu kan tengah-tengahnya itulah setinggi-tingginya, paling pucuk itulah disebut tengah-tengahnya dan paling tingginya. Akhrajahu al-Bukhari. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 2790 an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan diamalkan minta surga firdaus dan silakan disebarkan kepada siapapun, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.